pesan-pesan lu gimana sih, ini kan udah hari-hari terakhir Mas Pe. Mungkin ceritain perjalanan dari hari recap lah, dari hari pertama gimana, hari kedua gimana, hari ketiga gimana, sampai ke hari 35. Seingatku ya, hari pertama aku di sini gitu. Yuka itu sempat ke belakang dan ngelihat aku gitu di ruang operator. Dan memang kayak kehadiranku itu disembunyikan gitu kan. Yuka itu kayak cuek banget. Aku nggak tahu muka Mas Pe. Itu lagi dandan apa? Muka Yuka itu kayak, ini orang siapa, ngapain ada di sini gitu. Ini gila lu Pe. Kau pikir cuma figur doang bakar ekspresi? Hah? Aku juga bisa. Aku juga ngeliat Mas Pe begitu. Mas Pe gak sadar. Ini Thierryson bukannya orang Cina mirip semua. Ayo momen kayak gitu. Aku udah kenal Thierryson dari lama. Itu makanya Mas Pe bilang, tolong warnain rambut dong biar gampang bedainnya orang Cina. Kapan ngomong kayak gitu? Kapan? Orang Cina mirip semua. Gak ada ngomong kayak gitu. Mas Pe, Gak ada ngomong kayak gitu. Aku juga bisa. Gak ada ngomong kayak gitu. Aku juga bisa Mas Pe. Ayo ngomong fakta aja. Aku tuh kesitu kan pagi-pagi. Saat pagi-pagi, kalau Thierryson enak amat. Weh, kapan datang? Ada ngobrol-ngobrolnya gitu. Yuk kak, langsung balik ke sini. Ini orang anjing ya dalam hatiku. Ini orang anjing ya. Aku manggilnya tapi Dia cuma bilang, Thierryson masih banyak ngobrolnya sama aku. Kapan datang? Di mana tadi? Naik bla 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 lah, banyak udah makan. Tapi waktu itu Mas Pe waktu orang ngobrol, ini basa-basi tae lah gitu. Basa-basi itu perlu untuk menjaga perasaan seseorang. Nah itu perasaan pertamaku waktu itu ke kau adalah. Oke, kau datang berapa? Jam berapa? Telat. Udah 21 hari lalu anjing. 24 hari lalu. 26 ya. Datang Telat udah. Enggak gini. Nggak. Datang. Enggak usah. Jam berapa? Udah makan belum pagi itu? Nah, telat. Udah ditanya Thierryson dah. Telat ya? Kau terlalu apa ya, menganggap yang ada di kepalamu ini, nih orang ngabisin duit aja. Mana ada kayak gitu Mas Pe? Tapi udah nyampe Jakarta. Hah? Udah nyampe Jakarta. Telat. Gue nyebelin dah kalau ngomong tuh ekspresinya selalu begini nih. Nyebelinnya itu. Nyebelinnya itu tuh. Tapi waktu aku datang tuh ke belakang, enggak sih, cuma dikasih tahu sama Panda. Itu nanti si Mas TP dia bakal keluar masuk jadi aneh-aneh. Lu jangan kaget ya. Mas TP udah sampai di belakang. Lu cuma say hi aja gitu, ya udah. Gak ada ngobrol-ngobrolnya, gak ada basa-basinya gitu. Aku memang jarang ngobrol ke ruangan kru sih. Kamu nganggap kru itu di bawah kau gitu? Kagak. Lebih di bawahnya lagi? Kagak. Paling bawah? Astagfirullah, mulut kau kayak orang Quraisy. Nah, gitulah. Poinnya recap aku di sini ya. Recap aku di sini itu beberapa hari pertama memang aku butuh observe, penyesuaian itu ada. Penyesuaian sama jokes kalian banyak. Ini lucunya di mana sih anjing? Kan kasarannya aku outsider nih. Kalian udah punya jokes sendiri. Aku yakin kalau orang baru habis kita ada kis, gak lucu bagi mereka. Gak lucu. Kayak ada PP, gak lucu bagi mereka. Gak lucu. Karena mereka nggak tahu konteksnya gitu kan. Nah aku begitu datang juga kayak gitu. Banyak, ini lucunya di mana anjing. Terus aku ingat kok hari pertama Mas Pe ngomong, hari pertama aku masih cari tahu ini lucunya di mana. Nah, iya emang gitu ya. Iya, sempat ngomong kayak gitu juga Mas Pe. Itu 2-3 hari pertama. Terus setelah aku tahu karakter masing-masing, kalau Thierryson lebih ke Gary sama cara paling mudah mengetahui orang menghargai kamu tidak. Bercanda doang. Apakah dia bercanda kamu atau enggak? Bercanda doang. Lagi cerita nggak dihargain ya. Iya, bercanda doang. Ya, lanjut. Aku seneng dah itu kan. Kagak, udah bercanda doang. Gak usah digituin, udah bercanda doang. Ini bercanda ya guys. Yuka kelihatan banget gak suka sama Mas TP. Gak ada kayak gitu ya. Enggak. Terus setelah observe, kan yang agak susah tuh Gary jujur, yang susah dibaca. Kenapa? Karena Gary itu lebih mudi daripada Arab. Gary lebih mudi daripada Menurutku. Arab. Ini menarik nih. Menurutku. Kenapa tuh? Kalau Arab itu dia bisa memposisikan mudinya itu bisa memposisikan untuk di depan kamera masih bisa
menghibur, walaupun dia lagi moodnya drop, tapi masih ada dia masih mikirin viewer. Tapi kalau Gary bener-bener cuek, dan aku nggak bisa, susah baca Gary. Ini orang emang nggak mau ngobrol, atau emang lagi ada masalah, atau emang ya sehariannya kayak gitu. Tiba-tiba lagi ngobrol bisa beres-beres, atau waktu lagi mabuk bisa lucu banget, sesuai moodnya dia aja. Itu susah banget baca Gary. Dan ternyata memang orangnya aja yang kayak gitu. Mungkin Gary itu tipe orang yang susah mendapatkan, bagiku ya, susah mendapatkan teman. Maksudnya Gary mau berteman sama dia, tapi orang untuk menebak Gary ini agak susah menurutku. Walaupun ceritanya Gary dia sering ngobrol sama stranger, habis gitu sering bla bla bla, itu menurutku mode ekstrovertnya dia lah. Di live ini dia itu apa adanya. Itu susah dibaca menurutku. Nah, terlalu apa adanya. Karena terlalu apa adanya. Kalau misalkan Jod, kenapa Jod sengkuni di mata Mas Pe? Sengguni itu apa sih? Coba jelasin dulu. Sengguni itu apa sih? Adu domba, pemecah belah, munafik. Sebenarnya tahu sih. Jadi banyak nggak tahu ya. Jika itu sering ngomongin Licik, ngomongin member yang lain di belakang. Pada saat aku lagi ngerokok di depan sendirian gitu, atau di kolam, juga nyamperin. Tapi Rison sebenarnya nggak suka sama kau. Juga sering kayak gitu. Mas Pi, udahlah lu balik aja Arab, soalnya tanda-tandanya udah pingin musik kau tapi nggak enak. Gue ya, itu gue. Iya. Gue yang ngomong kayak gitu. Iya. Tentang Jod, tentang Gary, tentang siapa, gue ngomongin. Yang kayu. Deril Sengkuni sebenarnya Yuka. Gue dari Sengkuni gue. Ya itu kayak di depan di situ, terus kamar aja ketemu, banyak lah kita ngobrol berdua yang sebelum tidur juga. Paling kalau Mas Pe udah misalkan kita udah, wow, anjing laut lu. Kenapa sih? Gue gak ada ngomong kayak gitu. Parah Yuka, lu pada juga percayaan orangnya, gampang digiring opini lu. Gue percaya TP sih. Lu percaya TP? Jangan-jangan gue ngomong gitu ya? Gak percaya. Gue gak percaya sama diri kau ini. Gue pelupa soalnya nih. Dirusak dulu ya internal sebelum lu pergi ya. Gak ada guys gue ngomong gitu. Thierryson Sengkuni malah kalau bagi aku ya, gak ada Thierryson kita gak ngumpul di sini. Itu satu hal yang pasti. Yuka dipanggil pada saat bisa datang itu kan by Thierryson kan, bukan langsung by Arab kan. Kenalnya tuh justru awal dia tuh sering maksa gue tuh nongkrong sama Mas Reja. Karena gue bilang gue gak bisa approach dia Jod. Gue kalau tiba-tiba ngajak ngobrol juga so asik, gue gak mau Jod gitu. Udah berapa kali gue satu event sama Mas Reja 5-6 kali, sampai itu dia gak inget. Yang ketujuh dia baru ajak ke acara private yang Imlek, terus sampai gue kebetulan biru. Jadi benar-benar diingat di sana. Sengkuni kan poinmu tadi adalah memecah belah, tapi yang Thierryson kok malah menyatukan, jadi Itu nggak relevan udah. konyol banget berarti kan. Udah tolol itu. Tolol. Jadi buat orang-orang yang bilang Jod Sengkuni, apa Mas Pak? Goblok. Banyak kasih gue yuk. Hah? Lu ngomongin kita di belakang. Siapa? masih. Terus aku harus mengklarify ini ya. Pada saat aku ngobrol sama Arab, aku bilang kalau pasti ada salah satu di antara kita yang ada di sini itu memanfaatkan fame dan uangmu aja. Itu rame juga tuh. Rame. Dan aku dibilang pemecah belah. Aku harus menjelaskan hal ini ya. Ada 2 poin. 2 poin. Yang pertama adalah Arab tuh tipe orang yang sebenarnya nggak gampang kepikiran. Kau ngehit apapun ke Arab dia cuek. Tapi beda cerita kalau temennya sendiri yang ngehit, dia kepikiran, nggak bisa tidur, nggak mood ngapa-ngapain. Itu tipe Arab. Dia nggak peduli sama omongan-omongan hate di luar tuh, dia nggak peduli.
tapi dia peduli sama omongan temen, apalagi temen yang jadi musuh. Oke. Musuh Nah. dalam selimut. Ya, aku bilang kayak gitu. Yang pertama adalah warning aja. Kita nggak tahu yang di dekat ini suatu saat jadi musuh karena alasan apa. Aku nggak tahu. Kedepannya itu bagaimana. Walaupun harapan semua yang ada di sini adalah ya nggak musuhan, temenan terus. Tapi aku yakin ada chance, masih ada chance kemungkinan. Misalnya Yuka suatu saat musuhan sama Arab, ada nggak? Enggak. 0% nih menurutmu? 0%. Misalnya Arab ngerebut Michelle gitu, kau masih temenan? Gak musuhan tapi. Gak musuhan? Gue masih pengen lihat Mas Reza makan tapi gas meja lagi sama gue. Anjing, Tupak boy, Tupak. Ya, pikiranku adalah untuk membatasi hal itulah, supaya Arab itu nggak terlalu percaya sama teman-temannya. Poin gue adalah di situ aku juga ngomong jangan percaya sama orang lain. Intinya ada chance lah ya. Ada chance, siapapun, entah itu orang di belakang atau orang di sini, siapapun pasti ada. Yang kedua, ya aku ngomongin diriku sendiri. Aku ada di sini itu memanfaatkan filmnya Arab dan uangnya Arab. Aku makan dibiayai, kesini dibiayai, apa-apa dibiayai di sini. Ya aku memanfaatkan. Oke deh, gue ngaku aja sekarang. Tapi itu fakta. Aku Enggak. dalam hati itu fakta. Aku gini. Yang kalian nggak tahu adalah proses gimana aku temenan sama Arab. Apa yang terjadi di belakang kamera kalian nggak tahu sama sekali dan aku nggak bisa cerita. Dan itu aku tidak peduli dengan film Arab, itu tidak peduli dengan uang Arab. Aku spill dikit deh. Sempet ada aku bilang ke Arab. Waktu itu Arab story. Aku lagi jalan sama dia. Arab please lah. Kalau sama aku nggak usah story gitu. Lagi kita berdua gini, nggak usah story itu karena aku nggak mau. Aku manfaatin kau. Aku pansos ke kau. Jawaban Arab yang bikin tai juga sih menurutku. Apa sih pansos? Kau temanku, kau layak dapat itu. Itu jawaban Arab. Oke. Aku nggak mau munafik ya. Aku datang ke sini itu karena tahu stream ini gede, karena tahu aku waktu itu udah di-donate 11 juta sama Arab, ya aku datang. Kalau nggak ada itu semua, aku akan Arab. Aku nggak bisa. Make sense gak? Dengan kebutuhanku ya. Dengan tanggung jawabku di Jember, aku berangkat ke Jakarta sebulan misalnya tanpa ada apa yang aku dapat, nggak mungkin aku berangkat. Karena aku selalu punya prioritas dalam hidupku. Aku bisa ngebantu orang lain asalkan orang di sekitarku itu udah aman. Prioritasnya jelas keluargaku, orang tuaku, yang ketiga baru teman-temanku. Selama keluargaku sama orang tuaku ini masih belum aman, dalam tanda kutip aman, masih belum bisa makan, ya aku nggak mungkin ngasih makan ke temanku. Itu realistis. Tapi kalau misalkan bahas serius ya, kalau misalkan tentang orang yang memanfaatkan dia, gue bisa pastiin kalau misalkan orang-orang yang ada di ini kan udah pada kenal lama dan itu pun ada momen proses naik turunnya kan. Apakah kontrak ini nggak diurus gara-gara aku nggak berimpact gitu loh? Bukan karena viewer sebenarnya. Nah, itu kan udah dibahas, naik turun kan udah tuh. Dan gue ngelihat kayak misalkan contohnya si Jod, Gary dan segala macam sih memanfaatkan karena ya mereka nemenin karena pure nemenin awalnya. Dan di saat Mas Reza turun sampai ke titik sekarang pun mereka nemenin gitu. Yang gue lihat sih kayak gitu. Dan kalau misalkan mungkin kalau lu ngomong probabilitas paling gede adalah gue karena gue orang paling baru.
Katakanlah seperti itu. Itu udah pikiran paling Baru dalam temenan sama Arab gitu maksudnya. Iya, dan gue kalau misalnya dibilang temenan ya Mas aja juga lagi naik-naiknya gitu kan. Dan dia maraton segala macam probabilitasnya kalau misalkan nggak tahu, kalau misalkan kita mikir gampang ya karena gue orang paling baru dan nggak nemenin dia waktu di saat-saat dia alami ya kemungkinan probabilitas paling gede di gue. Tapi gue bisa pastiin satu hal, gue utang budi gede banget sama Jod, sama Arab, sama Gary, sama siapapun yang ngajak gue pastiin gue bisa loyal kalau misalkan soal itu. Kalau gue nganggap sih ride or die aja. Makanya kayak yang gue bilang apapun yang gue dapetin sekarang ya semuanya pemberian dari mereka. Kalau misalkan suatu saat gue gak punya ini ya memang awalnya gue gak punya gitu. Aku tipe orang yang fair ya daripada aku bohong. Dan ini aku ngomong nggak pertama kalinya. Aku udah ngomong sama Arab langsung. Ngapain aku ngomong ke kalian dulu gitu. Dan mungkin Yuka masih belum menyampaikan hal itu ke Arab, tapi lebih ke ingin melakukan kan. Soal loyal tadi kan. Omong kan bisa lo omong-omong doang. Bisa. Mungkin yang tahu gue dari Dota, dulu gue punya bos, gue kerja bareng dia. Di channel paling gede Dota nge-cash. Terus di saat ini gue ngomong histori aja ya. Dia ngajak gue nge-cash, dia yang narik gue pertama kali nge-cash, terus dia dikeluarin. Oke, lalu Dia dikeluarin, dia ngundurin diri lah dari itu company. Oke, gue juga ngundurin diri. bukan dikeluarkan, berarti ngundurin diri. Ngundurin diri. Company-nya ngajak gue. Kalau Jangan. secara views Gede banget. udah pasti lebih gede itu karena dia punya rights, gak ada delay segala macam. Tapi sampai gua kelar nge-cash pun gue sticknya sama dia. Dan sampai sekarang gua gabung sama company di tempat gue bisa bilang mentor gua cabut. Gue mendingan berdarah-darah sama orang yang ngangkat gua dibandingin ibaratkan Bersenang-senang. Iya. Kalau gua itu yang gue pegang, cuma nggak tahu nih kedepannya gue usahain sebisa mungkin itu terulang. Tapi kan gue nggak bisa janji sesuatu kayak gitu kan, siapa tahu ntar gue berkhianat segala macam. Manusia bisa berubah. Cuman sejauh ini sih belum gitu. Sejauh ini belum. Yang rubah manusia itu rata-rata kebanyakan aku tahu fame sama uang sih. Kekuasaan sama uang itu bisa merubah manusia. Ada chance gak? Ada, cuma sejauh ini belum dan mudah-mudahan kedepannya juga gak ada gitu. Gitu. TP sih paling dekat sama Arab. Kalian paling bau. Ingat lu gak bisa makan dari idealisme. Ya tinggal porsinya dikitin sih guys. Nafsu makan gue dikit kok. Gue gak serakus itu guys. Ini udah kebanyakan nih di piring gue sebenarnya. Makanya di saat kalian dapat porsi yang lebih banyak, ya jangan dihabisin sendiri. Ntar lambung kalian gede tuh. Tapi di saat porsi kalian banyak, kalian makan kayak porsi kalian biasa, sisanya dibagiin. Nice. Jadi di momen tiba-tiba porsi kalian mengecil lagi, kalian nggak kelaparan. Keren. Karena orang kelaparan kan bisa bikin kerusuhan ya. Tapi ini bukan soal makanan. Anjir. Bad boys.